Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin terus bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan-Mu ya Tuhan, pertolongan-Mu, pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, sungguh kami bersyukur. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapi kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Korintus 1 ayat 18. Saya bacakan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jemaat dikasih Tuhan, bicara tentang salib memang banyak kontroversi. Ya, tidak sedikit orang memandang salib ini sebagai satu hal yang bodoh. Ada yang mengatakan bahwa salib ini adalah bukti kekalahan Tuhan. Ada yang mengatakan juga bahwa salib ini sesuatu yang mengerikan. Bahkan ada orang yang takut dengan salib. Ya, jadi banyak respon orang kalau mendengar kata salib. Ya, tetapi memang firman Tuhan sudah mengatakan adalah kebodohan. Ya, bagi mereka yang akan binasa, memandang salib adalah hal yang bodoh. Tuhan kok disalib? Ya, Tuhan kok mati? Ya, jadi adalah satu kebodohan bagi mereka, itu hal yang bodoh. Ya, bicara tentang salib. Nah, itu bagi mereka yang akan binasa. Sebaliknya bagi kita orang-orang yang percaya, sesungguhnya salib bukti kekuatan Allah. Kenapa demikian? Tuhan yang begitu besar kasihnya kepada manusia. Tuhan mau mati menebus dosa umat manusia. Kalau saya mengatakan Tuhan bukan berarti roh Tuhan, tetapi dalam pengertian Tuhan Yesus. Ya, Tuhan yang adalah roh yang kemudian datang ke dunia mengambil rupa manusia. Jadi memiliki tubuh daging seperti manusia pada umumnya. Itulah Yesus Kristus. Nah, manusia Yesus inilah yang mati di atas kayu salib. Jadi bukan roh Allahnya. Nah, karena jati diri Allah adalah roh. Nah, jadi rohnya nggak mati. Tetapi daging ini mati. Dan kematian Yesus sesungguhnya adalah bukti kasihnya untuk menyelamatkan kita umat manusia dari kuasa dosa, dari kebinasaan di neraka. Karena itu sesungguhnya bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya, berita tentang salib sesungguhnya bicara tentang kekuasaan Allah. Ya, Tuhan yang maha kuasa yang menyelamatkan umat manusia. Karena perkara terbesar yang dihadapi umat manusia adalah bicara tentang kehidupan kekal. Bicara tentang keselamatan. Dan tidak ada satu pribadi pun yang bisa menyelamatkan selain Allah sendiri. Selain Tuhan sendiri. Dengan kemahakuasaannya. Dia akhirnya mengambil rupa manusia. Jadi manusia datang ke dunia.
menebus dosa kita dengan cara mati di atas kayu salib. Ya, dagingnya mati di atas kayu salib, tetapi roh tetap hidup. Jemaat dikasih Tuhan, karena itu ya beritakan kabar baik kepada dunia. Terus bagaimana ketika orang mendengarnya dan dia justru menganggap ini satu yang bodoh? Firman Tuhan sudah mengatakan, memang berita salib itu kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi kita mungkin tidak tahu siapa sesungguhnya yang mau Tuhan selamatkan. Ya, Tuhan yang menentukan. Ingat, bukan kita yang membuat orang selamat. Kita hanya memberitakan pertobatan terjadi karena karya Roh Kudus atas diri seseorang. Sehingga dia dibukakan, disingkapkan kebenaran termasuk tentang kuasa salib, kuasa pengorbanan Yesus. Sehingga akhirnya mereka bisa menangkap itu dan percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Jadi sekali lagi, orang yang bertobat dan diselamatkan itu karya Roh Kudus. Bagian kita adalah mewartakan, memberitakan kabar baik. Ya, jadi salib ini diberitakan, kabar baik ini diberitakan. Ingat bahwa sesungguhnya Tuhan ingin semua orang diselamatkan. Tetapi memang tidak semua orang mau menerima itu. Bahkan orang-orang yang memang tidak menerima itu, memandang salib sebagai kebodohan. Jemaat dikasih Tuhan. Kalau ada orang mendengar tentang salib dan dia menolak, sudah. Bukan salah kita. Bagian kita mewartakan. Kalau orang menerima dan diselamatkan, puji Tuhan. Tapi kalau tidak, setidaknya kabar itu sudah tersampaikan. Mari jemaat dikasih Tuhan. Jadikan kita saksi-saksi Kristus yang terus bersaksi tentang Kristus, tentang pengorbanannya, tentang cinta kasihnya, tentang kuasa salib yang sesungguhnya, yang mana melalui kematian Yesus Kristus itulah kita tidak mengalami kematian kekal. Sebaliknya, kita ditebus dari kuasa dosa dan maut, dari kebinasaan, dari neraka, sehingga kita beroleh hidup yang kekal dan tidak perlu mengalami kematian kekal. Karena Yesus sudah menanggung semua bagi kita. Itu bukti kasih Allah, itu bukti kuasa Allah. Ingat, salib bukan kekalahan. Tapi salib bicara tentang kuasa Tuhan, kekuatan Allah yang menyelamatkan umat manusia melalui pengorbanan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kalau kami boleh mendengar kabar baik, yaitu anugerah Tuhan. Melalui karya Yesus Kristus di atas kayu salib. Kami diselamatkan, kami dimerdekakan, kami dibebaskan dari kematian kekal. Sebaliknya kami beroleh hidup yang kekal. Ya Tuhan, biarlah kami senantiasa mensyukuri akan anugerah Tuhan ini. Dan kami mewartakan kepada dunia. Memang berita tentang salib mungkin kebodohan bagi yang akan binasa. Tapi bagi kami itu bukti kuasa dan kekuatan Allah yang menyelamatkan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami serahkan seluruh hidup kami. Mohon pimpinan penyertaan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Yuk tetap semangat terus. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.